Oke, bagian selanjutnya dari bab fungsi adalah fungsi ganjil dan fungsi genap. Fungsi ganjil adalah fungsi yang simetris terhadap titik asal koordinat 0,0. Gambarnya seperti ini, misalnya saya punya contoh fx sama dengan x pangkat 3. Kita bakal buktiin apa itu maksudnya simetris terhadap koordinat titik 0,0 ya. Nah, titik 0,0 itu ini. Jadi ketika seluruh titik yang ada di gambar ini ya, yang ada di kurva ini kamu cerminkan terhadap 0,0, dia itu akan menghasilkan gambar yang sama ya. Kita lihat. Nah, ya, yang warna merah tadinya ada di atas, kemudian saya cerminkan terhadap titik 0,0, dia bakal jadi pindah ke bawah sebelah kiri. Yang warna biru tadinya ada di sebelah kiri, saya cerminkan terhadap titik 0,0, dia akan pindah ke atas sebelah kanan. Tapi kalau kita perhatiin gambarnya tetap sama. Nah, inilah yang namanya fungsi ganjil. Kalau gambarnya berbeda, itu bukan fungsi ganjil berarti ya. Lanjut, apalagi fungsi genap. Fungsi genap adalah fungsi yang simetris terhadap sumbu Y. Kalau tadi terhadap titik asal koordinat 0,0, kalau sekarang simetrisnya terhadap sumbu Y. Nah, contohnya saya punya x kuadrat, sebelah kiri saya gambar pakai warna biru, sebelah kanan saya gambar pakai warna merah, tapi ini satu kesatuan sebenarnya. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu x. Ketika yang warna merah kamu cerminin terhadap sumbu X, dia bakal pindah ke sebelah kiri, yang biru juga bakal pindah ke sebelah kanan. Jadi gambarnya seperti ini, tapi gambarnya tidak merubah apapun, sama persis sama yang sebelumnya, cuman koordinatnya pindah ya, pindah ke sebelah kiri, pindah ke sebelah kanan, tapi tetap aja sama gitu. Nah, ini namanya fungsi genap. Kalau gambarnya bukan tidak sama juga, itu berarti bukan fungsi genap ya. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi ganjil dan fungsi genap? Caranya adalah jika f dalam kurung negatif x sama dengan fx, maka fungsi tersebut adalah fungsi genap. Jika f dalam kurung min x sama dengan min fx, maka fungsi tersebut adalah fungsi ganjil. Hah? Gimana Pak? Sekali lagi. Nah, memang kalau kita lihat begitu aja agak susah untuk mengertinya ya. Jadi kita pakai contoh soal. Contoh nomor 1, kita punya fx sama dengan x kuadrat tambah 4. Kita diminta untuk menentukan apakah dia fungsi ganjil atau fungsi genap ya. Nah, caranya gini. Di syarat kita harus mempunyai f dalam kurung min x untuk membandingkan. Nah, jadi kita cari f dalam kurung min x dulu. F dalam kurung min x itu artinya kita harus ganti si x-nya dengan min x ya. Min x itu artinya kita harus ganti si x nya dengan min x, jadi kita ganti jadi min x, kemudian pangkat 2 baru tambah 4 ya. Jadi hasilnya adalah x kuadrat tambah 4. Bentar, kita tulis di samping aja. Jadi ini hasilnya adalah x kuadrat tambah 4. Ini yang f dalam kurung min x. Kemudian kita perlu juga min fx untuk membandingkan, jadi kita tulis lagi di bawahnya min fx. Itu artinya si fx nya dikali min 1 ya. Jadi ini semua dikali min 1. Oke. Saya tulisin aja di bawah dalam kurung x kuadrat tambah 4-nya dikali min 1. Nah, kalau dikali min 1 jadinya min x kuadrat min 4. Kemudian baru kita bandingin. Bandinginnya siapa sama siapa? Yang pertama adalah si f dalam kurung negatif x ini dengan si fx. Ya, berarti yang pertama ini sama ini. Kalau sama katanya, maka dia fungsi genap. Kita lihat sama nggak hasilnya? X kuadrat tambah 4 sama x kuadrat tambah 4 sama ya. Nah, kalau sama berarti dia fungsi genap. Nah, terus yang kedua kita juga harus membandingkan yang ini, yang warna merah sama yang warna biru. Kalau yang warna merah sama yang warna birunya sama, itu berarti fungsi ganjil. Nah, ini kita lihat beda ya, x kuadratnya positif yang atas, yang merah, yang birunya min x kuadrat. Ini beda. Berarti kita tulis bukan ganjil. Nah, gitu cara nentuin ganjil dan genap. Gampang ya. Dan kemudian fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 4x. Oke, kita siapin dulu. Tadi yang pertama harus kita siapin adalah f dalam kurung min x. Ini berarti min x dimasukin ke dalam x, 4 buka kurung min x. Jadi hasilnya adalah min x pangkat 3 min 4x. Oke, ini yang f dalam kurung min x ya. Kemudian yang selanjutnya min fx. Min fx itu artinya x pangkat 3 ditambah 4x nya dikali min 1
Kalau dikali min 1 jadinya min X pangkat 3 min 4X. Oke, kita bandingin yang atas sama yang bawah, yang tengah itu sama atau enggak. Kalau sama berarti fungsi genap ya. Ini beda ya. Kalau beda berarti bukan genap. Kemudian yang bawah, kalau yang bawah sama tengah sama, itu berarti fungsi ganjil. Oh, ternyata sama. Ini berarti fungsi ganjil. Gitu ya. Lanjut contoh 3. Oke, contoh 3 kayak gini, masih sama aja kayak tadi. F dalam kurung X sama dengan X min 3 per X plus 4. Saya mau coba cari F dalam kurung min X dulu. Itu berarti ganti X nya jadi min X, min 3 per min X plus 4 ya. Kemudian saya harus cari juga negatif Fx. Negatif Fx berarti min buka kurung X min 3 per X tambah 4 ya, dikali min 1. Ini hasilnya min X tambah 3 per X tambah 4. Oke, kita lihat ada yang sama nggak? Ini sama ini beda ya. Kalau beda berarti bukan genap. Kemudian yang tengah sama yang bawah juga beda. Ini berarti bukan ganjil. Nah, karena dua-duanya bukan genap bukan ganjil, kita sebut fungsi ini bukan genap dan ganjil ya, bukan genap bukan ganjil. Lanjut. Oke, selanjutnya adalah fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi dengan variabel berpangkat 2, tidak lebih ya. Jadi pangkat 2. Kalau pangkat 1 namanya linear, kalau pangkat 2 namanya kuadrat. Kemudian bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Kemudian saya ajarin yang pertama kali adalah cara menggambar. Nah, cara menggambarnya kalian ikutin aja. Nomor 1, tentukan titik potong sumbu y, berarti x-nya 0, substitusi. Tentukan titik potong sumbu x, y-nya 0, substitusi. Kemudian faktorkan untuk mendapatkan nilai x. Titik puncaknya TP sama dengan min b per 2a, b kuadrat min 4ac per min 4a. Untuk titik puncak banyak namanya ya, nama lainnya, yaitu titik balik, titik ekstrim, titik maksimum, bisa juga titik minimum. Itu semuanya rumusnya sama seperti ini. Kemudian tentukan sumbu simetri, rumusnya x sama dengan min b per 2a. Tentukan beberapa titik bantuan untuk menggunakan tabel. Dengan menggunakan tabel ini nggak usah, nggak apa-apa kalau merasa titiknya udah cukup ya. Kemudian nomor 5, gambar di Cartesius semua titik yang udah kamu dapatkan. Oke, contoh soalnya misalnya nomor 1 kayak gini, kita coba ikutin langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama itu adalah tentukan titik potong sumbu y dengan cara x-nya dinolin. Oke, langkah pertama berarti y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Itu berarti x-nya dinolin katanya. Itu berarti y sama dengan 0 kuadrat minus 2 kali 0 dikurang 8. Substitusi ya. Jadi y-nya sama dengan min 8. Nah, dari sini kamu dapat satu buah titik, yaitu 0, min 8. Titik yang pertama yang akan kita gambar. Kemudian yang kedua kita harus substitusi y sama dengan 0 ya, berarti 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, y nya udah saya ganti 0. Kemudian saya faktorin. Kalau nggak bisa difaktorin gimana Pak? Pakai rumus ABC ya. 4, 2 minus plus x sama dengan 4, x sama dengan min 2. Nah, dari sini kita dapat dua buah titik lagi, yaitu 4,0 karena tadi y-nya 0, kemudian min 2,0 karena y-nya juga tadi 0. Kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 kita harus cari titik puncak. Titik puncaknya adalah min b per 2a, b kuadrat min 4ac per min 4a ya. Kita siapin dulu ABC-nya. Dan kita punya y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Itu berarti a-nya adalah ini 1 ya, b-nya sama dengan ini min 2, c-nya sama dengan yang terakhir min 8. Nah, kemudian kita masukin aja ke si rumusnya. Jadinya TP titik puncak itu sama dengan min b per 2a, 2 per 2 kali 1 2, b kuadratnya 4, min 4 kali 1 kali min 8 nya plus 32 per min 4 kali 1 nya min 4 gitu ya. Jadi TP nya adalah 1,36 min 9. Oke, udah dapat TP nih. Dapat lagi titik yang ketiga pakai warna merah. TP 1, min 9. Oke, dapat titik yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita juga memerlukan sumbu simetri. Sumbu simetrinya adalah x sama dengan min b per 2a. Kebetulan kita tadi udah dapat nih min b per 2a nya, yaitu
ada di nomor 3 ya, yang ini nih, min B per 2A, itu hasilnya adalah 1. Jadi kita nggak usah hitung lagi, langsung tulis saja yang ini X sama dengan 1. Kemudian nomor 5 bikin tabel. Ini saya rasa nggak usah karena titiknya udah banyak ya, ada 1, 2, 3, 4 titik, itu sudah lebih dari cukup. Kemudian kita gambar. Oke, untuk menggambar seperti biasa kita gambar kartesiusnya dulu. Kartesiusnya seperti ini, ada sumbu Y dan ada sumbu X, jangan lupa dikasih nama sumbunya. Kemudian ada X-nya itu sampai 4 cukup ya, berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian min 2, min 1, min 2. Untuk Y-nya harus sampai min 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1 ya, harus sampai min 9. Min 9. Oke. Nggak apa-apa, lewat dikit. Oke, masukin semua titiknya ya. 0,8 yang pertama, 0,8 ada di sini. Kemudian 4,0 ada di sini. Kemudian min 2,0. Kemudian 1,9 ada di sini. Kemudian ada X sama dengan 1. Nah, ini sumbu simetri itu cara bikinnya gini ya. Kamu cari X sama dengan 1, karena dia X sama dengan 1, kamu cari X sama dengan 1, yaitu di sini. Kemudian tarik garis vertikal, tapi putus-putus. Nah, ini sumbu simetri. Sumbu simetri itu menandakan ada cermin ya. Jadi dia adalah sumbu yang membelah dua si kurva. Jadi gambarnya nanti harus simetris. Dah, tinggal hubungin aja semua titiknya. Kita tahu bentuk dari fungsi kuadrat adalah kurva ya. Kurvanya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ada 2 jenis ya. Jadi kita tinggal ikutin titiknya, nanti kita tahu terbukanya kemana. Oke, kita gambar aja. Gambarnya harus melengkung. Kemudian ketika dia udah nyampe titik puncak, dia harus balik arah. Balik arah ke arah si ini ya. Nah, gitu. Kasih tanda panah yang menandakan bahwa si fungsi ini belum berakhir, belum stop sampai sana, masih bisa lanjut ke atas ya. Kemudian kita bisa tulis Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Selesai. Nah, ini cara menggambar fungsi kuadrat dengan lebih akurat dibandingkan kemarin kita pakai tabel-tabel saja ya. Oke, lanjut nomor 2. Kadang-kadang dia soal itu tidak selalu meminta untuk menggambar ya. Kadang-kadang dia minta perhitungan. Untuk perhitungannya kebanyakan sih disuruh tentukan titik potong sumbu X, sumbu Y sama titik puncak ya. Jadi ini fx sama dengan min X kuadrat min X tambah 6. Kalau kita diminta menentukan titik potong sumbu X, itu caranya adalah caranya adalah Y sama dengan 0, kemudian Y nya diganti 0 sama dengan min X kuadrat min X tambah 6. Karena di sana udah 0, kita boleh bagi min 1 ini biar nanti pemfaktorannya lebih gampang. X kuadrat plus X min 6, baru kita bisa faktorin, jadinya X plus 3 dan X min 2, X sama dengan min 3, X sama dengan 2. Nah, dapat nih. Setelah dapat titik potong sumbu X-nya, langsung ditulis tipot sumbu X buka kurung min 3,0 dan juga 2,0 ya, dapat ya. Kemudian yang kedua adalah titik sumbu Y, tipot sumbu Y. Titik potong sumbu Y itu syaratnya adalah X sama dengan 0. Otomatis kita harus masukin X-nya 0 ke fungsi. Masukin X-nya 0, berarti 0 kurang 0 tambah 6, berarti Y-nya sama dengan 6. Nah, kita dapat tipot sumbu Y-nya. Tipot sumbu Y-nya adalah 0,6. Nah, ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga dia minta titik puncak. Tipun ya. Nah, tipunnya adalah min B per 2A, B kuadrat min 4AC per min 4A dari Y sama dengan min X kuadrat min X tambah 6 ya. Nah, kita masukin aja A, B, C nya. Mana A? Ini A, ini B, ini C ya. B nya berarti min 1, min 1 jadi plus 1, 2 kali min 1 jadinya min 2, koma B kuadrat jadinya 1, min 4 kali min 1 4, 4 kali 6 24 ya, 24 per minus 4 kali min 1 jadinya 4. Jadi hasilnya adalah min setengah, 25 per 4. Nah, ini adalah titik
acaknya. Jadi nggak usah digambar, tapi dia cuma nanya karakteristiknya aja ya. Nah, kemudian karakteristik dari fungsi kuadrat yang lain selain titik potong sumbu X, sumbu Y sama titik puncak sama sumbu simetri, dia punya yang namanya diskriminan ya. Jadi fungsi kuadrat itu punya yang namanya diskriminan untuk membedakan satu fungsi kuadrat dengan yang lain. Fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c selalu mempunyai diskriminan d besar sama dengan b kuadrat min 4ac ya. Contoh, misalnya kalian ditanya diskriminan dari fungsi ini, y sama dengan 2x kuadrat min 3x ditambah 5, itu berarti a-nya 2, b-nya min 3, c-nya adalah 5. Dia tanya diskriminan ya, berarti diskriminan sama dengan b kuadrat min 4ac, berarti diskriminan sama dengan b kuadrat min 3 dikuadratin min 4 kali a-nya 2, c-nya 5, itu berarti diskriminannya adalah 9 dikurangin 40, diskriminannya adalah minus 31. Gitu, diskriminannya minus 31 ya. Oke, tadi saya bilang diskriminan itu adalah suatu karakteristik dari fungsi kuadrat. Nah, karakteristiknya tuh apa sih? Ternyata diskriminan itu untuk menentukan kedudukan fungsi tersebut terhadap sumbu X ya. Jadi hubungan antara fungsi dengan sumbu X. Apa hubungannya? Yang pertama, jika diskriminannya kurang dari 0, lebih kecil dari 0, maka kurva tersebut tidak memotong sumbu X. Lihat gambarnya. Gambarnya ada satu di atas, bisa juga dia ada di bawah, yang penting kurvanya sama sekali tidak memotong sumbu X ya. Kemudian yang kedua, diskriminannya sama dengan 0, maka kurva memotong sumbu X di satu titik, hanya di satu titik. Lihat nih, dia cuma menyinggung sumbu X saja, Kemudian ada juga yang D lebih besar dari 0. D lebih besar dari 0, maka kurva memotong sumbu X di dua titik. Lihat nih, dia memotong sumbu X di dua titik. Kemudian definite positif dan definite negatif juga sama, dia berhubungan dengan diskriminan. Definite positif adalah keadaan di mana fungsi kuadrat tersebut seluruhnya berada di atas sumbu X ya. Jadi ini adalah detailnya ini nih, yang pertama yang tidak memotong sumbu X. Itu kan bisa dua ya, bisa di atas bisa di bawah. Kalau yang ini terbagi lagi menjadi satu di atas, satu di bawah ya. Kalau yang di atas itu syaratnya ini. Jika dia definite positif, maka diskriminannya itu harus lebih kecil dari 0 dan A-nya itu harus lebih besar dari 0. Nah, jadi A lebih besar dari 0 ini menandakan kurvanya terbuka ke atas ya. Kemudian lanjut, definite negatif adalah keadaan di mana kurva fungsi kuadrat seluruhnya berada di bawah sumbu X. Di bawah sumbu X artinya dia ada di bawah sumbu X seperti ini ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah diskriminannya yang lebih kecil dari 0 dan A-nya juga harus lebih kecil dari 0. Gitu ya. Nah, perhitungannya gimana? Contoh soal 1, misalnya tentukan titik P agar fungsi kuadrat ini memotong sumbu X di dua titik. Memotong sumbu X di dua titik di atas, kita lihat lagi. Nah, memotong sumbu X di dua titik itu syaratnya adalah diskriminan lebih besar dari 0 ya. Oke, jadi saya tulis syaratnya dulu, diskriminan lebih besar dari 0. Kemudian kita siapin ABC-nya, A-nya 1, B-nya P, C-nya 4 ya. Itu artinya ketika kita masukin ke sini ke rumus b kuadrat min 4ac, diskriminannya itu b kuadrat min 4ac juga harus lebih besar dari 0, maka b-nya diganti p jadi p kuadrat dikurangi 4 kali a-nya 1 kali c-nya 4 itu lebih besar dari 0, berarti p kuadrat minus 16 harus lebih besar dari 0 ya, gitu. Kemudian karena ada lebih besar berarti kita harus selesaikan ini dengan cara pertidaksamaan. Kebetulan pertidaksamaannya pertidaksamaan kuadrat. Jadi kita harus ikutin langkah-langkah yang semester 1 kemarin ya. Pertidaksamaan kuadrat itu langkah pertama harus difaktorin dulu, p kuadrat min 16 ganti dulu sama dengan waktu itu saya bilang. Kemudian difaktorin jadi p plus 4 sama p min 4 sama dengan 0. Kemudian dapat p sama dengan min 4. Kemudian dapat P sama dengan 4. Itu berarti kita harus gambar garis bilangannya. Gambar garis bilangannya ada angka min 4 sama 4. Diwarna nggak? Nggak usah, karena lebih besar aja, nggak ada tanda sama dengan. Kemudian kita uji
uji untuk nilai P sama dengan 0. Masukin ke sini boleh, masukin ke sini juga boleh. Hasilnya adalah negatif 16. Kita ambil negatifnya aja ya, 16 nya nggak usah. Nah, 0 ada di mana? 0 kebetulan ada di sini, dan ini hasilnya semua negatif. Loncat angka 4 jadi positif, loncat angka min 4 jadi positif. Nah, kita lihat dia maunya apa? Dia maunya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti harus ambil yang positif, yang ini sama yang ini. Itu artinya dia kan katanya tentukan nilai P ya. Tentukan nilai P katanya. Ya udah, jadi kita jawab. Karena ini bentuknya pertidaksamaan, kita jawab nilai P yang mungkin adalah tinggal diterjemahin itu ke bahasa matematik, jadinya P lebih kecil dari min 4 atau P lebih besar dari 4. Nah, ini jawabannya. Oke, contoh soal nomor 2. Oh, nomor 2-nya kehapus ya guys, nggak apa-apa. Contoh soal 2 mirip banget sama contoh soal nomor 1. Contoh soal 3 aja langsung. Berarti ini tentukan nilai P agar definite positif ya. Kita lihat definite positif apa. Nah, ini definite positif adalah keadaan di mana fungsi kuadrat seluruhnya berada di atas sumbu X. Syaratnya adalah diskriminan kurang dari 0, A-nya harus lebih besar dari 0. Nah, ini syaratnya harus kita tulis dua-duanya ya. Oke, tadi syaratnya apa aja? Definite positif itu syaratnya ada 2. Yang pertama adalah diskriminan lebih kecil dari 0. Kemudian yang kedua adalah A-nya harus lebih besar dari 0 ya. Kita siapin dulu ABC-nya. Ini A, kemudian ini B, kemudian ini C. Masukin rumusnya, diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Dia lebih kecil dari 0. Berarti B-nya adalah P plus 1 kuadrat min 4 kali A. A-nya P min 2 kali C, C-nya adalah 4, lebih kecil dari 0. Kita selesaikan dulu sebelum pindah ke A. Ini jadi P kuadrat tambah 2P ditambah 1 dikurang 4 kali 4 dulu, 16. Buka kurung P min 2 lebih kecil dari 0. Baru 16 nya kita masukin ya. Jadi P kuadrat tambah 2P tambah 1 minus 16P plus 32 lebih kecil dari 0. Itu berarti P kuadrat min 14P tambah 33 lebih kecil dari 0. Nah, ini kita harus selesaikan dengan pertidaksamaan kuadrat ya. Cara menyelesaikannya gimana? Kita faktorin dulu P, kemudian P lebih kecil dari 0 ya. Ini berarti apa ya, 11 sama 3 ya, 11 sama 3 33, mau jadi 14 berarti min, berarti P nya sama dengan 11, P nya sama dengan 3, bikin garis bilangan, ada angka 3, ada angka 11, kita uji untuk P sama dengan 0, masukin ke sini, hasilnya adalah positif 33, kita ambil positifnya aja, 0 ada di sebelah kiri, positif, loncat 3 jadi negatif, loncat 11 jadi positif lagi, kemudian kita ambil yang lebih kecil itu ini. Udah selesai. Jangan ditulis dulu notasinya karena kita belum selesai untuk syarat yang satu lagi ya. Kita lihat syarat yang satu lagi adalah A lebih besar dari 0. Kita masukin A-nya. Apa itu A-nya? P min 2 guys. P min 2 harus lebih besar dari 0. Berarti P-nya harus lebih besar dari 2. Nah, kita mempunyai dua buah syarat di sini. Dua-duanya harus digabungin. Ya, digabunginnya dengan cara menggunakan garis bilangan yang baru. Cara gabunginnya, pertama kita bikin garis bilangan dulu yang panjang. Oke, kemudian ada angka berapa aja masukin. Kita punya angka 2, kita punya angka 3, kita punya angka 11. Yang 3 sama 11 tadi hasilnya ini ya, di tengah-tengah. Kemudian yang 2 belum kita gambar nih. Yang 2 itu lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2 berarti kita gambarnya ke sini. Biar kalian lebih ngerti, saya pakai warna merah ya. Nah, ini yang merah tadi sama yang biru. Yang biru yang P lebih besar dari 2. Nah, ini kita harus cari arsirannya. Arsirannya adalah yang bertumpuk, yang irisan ya. Yang bertumpuk itu yang ini. Jadi jawabannya adalah 3 lebih kecil P lebih kecil 11. Nah, ini adalah nilai P yang memenuhi. Gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir, yang contoh soal nomor 4, itu tentukan apakah fungsi kuadrat di bawah ini memotong sumbu X di satu titik, di 2 titik, atau tidak memotong sama sekali ya. Kita tulis dulu fungsinya, X kuadrat min 8X tambah 16, ini fungsi kuadrat.
Kemudian kita mau ngecek apakah dia memotong di 1 titik 2 titik, itu berarti pakai diskriminan ya. Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC, kemudian ABC nya ini ABC ya. Diskriminannya kita hitung dulu, B kuadrat berarti min 8 dikuadratin, min ini C nya mana, min 4 kali 1, C nya 16, kita hitung D sama dengan 64 dikurangi 64, berarti D nya sama dengan 0. Nah kita lihat D sama dengan 0 artinya apa ya. Oke, lihat nih di sini D sama dengan 0, maka kurva memotong sumbu X di 1 titik. Maka bisa kita simpulkan bahwa kurva ini memotong sumbu X di 1 titik ya. Di 1 titik. Oke guys, hari ini sampai sini dulu. Nanti kita lanjutin lagi minggu depan ya. Thank you, dadah.